Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jopanti Nabila Cahaya dan rekan saya yaitu Tessa Utami. Di sini saya akan mewawancarai seputar tentang perguruan tinggi yang ada di Purwakarta, salah satunya yaitu perguruan Perisai Diri. Untuk itu, mari ikuti keseruan kami tentang perguruan tinggi Perisai Diri. Sebelumnya mohon maaf mengganggu nih sore-sore ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tessa Utami dan saya bersama rekan saya Jopanta ingin mewawancarai tentang organisasi Perisai Diri khususnya di daerah Purwakarta ini. Nah, saya ini ada tugas lah itu dari dosen saya yaitu dari mata kuliah pencaksilat yang lebih tepatnya ingin mengulik lah gitu. Sebelumnya mau kenalan dulu nih, asalnya siapa? Ini perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky. Saya di Purwakarta, khususnya lebih ke SMP. Itu saya. Oh, emang di sini ininya biasanya apa namanya tuh anak-anaknya gitu khusus daerah Purwakarta apa klub atau gimana gitu? Kalau saya tuh ada megang klub di luar untuk umum dan megang sekolah juga. Jadi beberapa sekolah sih. Berarti saya bersama langsung salah satu pelatihnya ya. Mungkin boleh langsung saya izin wawancara ya Kang ya. Siap. Izin bertanya nih Kang, apa sih dari tujuan berlatihnya silat, apalagi dari organisasi Perisai Diri? Sebenarnya silat itu kan lebih ke untuk mandiri ya. Kita latihan silat itu untuk pribadi. Kalau di Perisai Diri sendiri itu tujuan untuk berlatih silat itu untuk melatih kesehatan. Untuk pastilah semua orang juga berlatih. Silat kan masuk olahraga ya, masih untuk melatih kesehatan, ketenangan, kepercayaan kepada diri sendiri. Dan di Perisai Diri itu, walaupun kita bela diri, tapi kita diajarkan untuk tidak berkelahi bersama orang. Tidak boleh berkelahi, kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencari musuh, tidak boleh mencari berkelahi. Jadi kita hanya untuk melatih diri, menjaga kesehatan, ketenangan, dan berprestasi untuk kita sendiri. Jadi untuk apa yang namanya? Ya disebut Perisai Diri yang ampuh itu mempergunakan atau seni bela diri dengan baik. Emang gimana sih kalau misalkan kalian nih berlatihnya di Purwakarta biasanya dari Kalau olahraga banyak sekali, ada yang umum, ada yang sekolah. Nah kebetulan saya itu pertama kali ikut itu di sekolah saya SMK 1 Purwakarta, Larangan ya sebenarnya saya juga. Kalau saya sendiri melatih di sekolah SD Islam di Purwakarta, dan kalau yang umum saya buka les private di sini di rumah. Oh, di sini di Ya, rumah? kalau ini yang saya latih ya, tapi ada juga yang di Sultan Sulawesi kali. Ya. Di sebelum itu ada untuk umum juga. Dan hampir rata-rata di semua sekolah dan di kuliah pun sekarang udah ada Oh ya? 2 kuliahan di sendiri. Di mana tuh? Kampus apa tuh? Politeknik Engineering Drama dan STAI. Siapa tahu nanti STAI itu mau buka Oh, kan. nanti kita join ya. Siap. Enaknya gimana gitu. Emang kapan sih Perisai Diri didirikan khususnya di Purwakartanya ya? Mau di Purwakarta. Iya. Karena sangat lama ya Perisai Diri, yang saya tahu itu tahun 1989. Itu pun yang saya tahu itu Bapak almarhum Ahmad Yadin, dan saya lupa satu lagi, tapi yang saya tahu itu sih dari awal mula Perisai Diri masuk ke Oh, Purwakarta itu ya. ininya, pendirinya berarti? Bukan pendiri yang bawa Oh, yang bawanya. dari ke Purwakarta. Oh. Kan pendiri. Kalau ini apa? Siapa ini? Pendiri Perisai Dirinya siapa? Kalau pendiri Perisai itu kan namanya Raden Mas Soebaniman Jati Atmojo. Yaitu beliau membuka silat Perisai Diri itu tanggal 2 Juli 1995, dan itu di Surabaya. Jadi pertama kali buka itu di Surabaya. Ya, Ada satu orang Purwakarta mungkin? Tidak. Oh, tidak. Dibawa ke sininya? jadi ini masuk ke sejarah ya, sejarah salah satu sejarah Perisai Diri itu. Di sana tuh beliau membuka silat Perisai Diri tanggal 2 Juli 1995. Beliau itu mengajar silat di sana dan terbentuklah ada namanya pernikahan historis. Pernikahan itu adalah orang-orang yang dididik langsung oleh dia. Ada 23 pernikahan historis yang beliau latih, dan 23 itu menyebar ke seluruh Indonesia. Salah satunya ada Jawa Barat. Nah, yang Jawa Barat itu melatih dari salah satu semua yang mau bawa ke Purwakarta kayak Taman Toha, Budi, yang lainnya dilatih sama pendekar historis. Itu luasnya lah dari
bagaimana sih perkembangan percaya diri dari awal mula berdirinya sampai saat ini? Perkembangan percaya diri itu semakin hari semakin pesat ya. Apalagi sekarang zaman modern, jadi harus selalu update. Kalau kan kita banyak ketinggalan. Yang asalnya harus kita tuh nyari silat itu kampung-kampung, terus tidak ada media sosial, jadi sedikit agak kurang penyebar luasannya. Lalu sekarang menyebar dan hampir di Purwakarta pun hampir masa itu lebih dari 500-700, banyak banget. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah sudah banyak eskul silat ya, karena untuk perkembangan prestasi anak-anak yang membantu mengembangkan budaya bangsa, salah satunya yaitu dengan menyebarluaskan percaya diri. Jadi makin hari makin sekarang dalam segi kejuaraan yang menunjang untuk sertifikatnya, menunjang ke berbagai kayak untuk sekolah, untuk kerja atau untuk maju kedinasan sangat berpengaruh. Jadi banyak yang berminat ke silat sendiri, jadi semakin luas semakin. Kalau kata silat, apa sih kan perbedaan pencak silat sama percaya dirinya gitu? Perbedaan dari itu. Jadi di silat tuh ada beda-beda perguruan ya, banyak. Lalu di silat juga dibagi dua, ada yang seni, ada yang tanding. Maksudnya bagian yang rampak gitu. Beda lah ada. Nah, kalau buat silat percaya diri sendiri, kita itu organisasi, tapi dari namanya juga kan keluarga silat nasional Indonesia percaya diri. Jadi kita tuh keluarga, lalu terbentuk organisasi. Jadi kita tuh bukan berlatih silat aja, tapi kita tuh belajar di organisasi juga, kayak mengkoordinir orang, bikin proposal kita juga diajarin di silat. Jadi bukan hanya di organisasi sekolah ya, tapi di silat juga, di silat organisasi percaya diri diajarkan. Itu jadi yang membedakannya itu, apalagi dari perbedaan, salah satu pembeda antara percaya diri dan silat yang lain ya. Jadi silat percaya diri kan salah satu silat yang termasuk yang 10 terhistoris di Indonesia. Dan silat percaya diri itu dijuluki dengan silat dengan teknik paling banyak. Yaitu paling banyak teknik di antara perguruan yang lain. Dari setiap tingkatan, setiap pertingkatan itu kita banyak macam-macam teknik yang mungkin orang lain yang lihat bakal pusing, tapi kalau kita emang suka silat pasti mengerti apa pembedaan antara silat yang satu dan silat yang lain. Karena teknik itu sendiri yang membedakan. Bedanya dari teknik-tekniknya. Ya, itu tekniknya sangat beda dan sangat banyak. Banyak, paling banyak teknik itu di antara perguruan yang lain. Mengapa sih kita harus memilih percaya diri nih daripada cabur lainnya, organisasi lainnya gitu ya? Dan apa sih keunggulan dari percaya diri ini? Yang pertama, mungkin bukan percaya diri aja silat. Silat itu salah satu budaya bangsa. Seharusnya generasi sekarang lebih mengutamakan yang generasi bangsa untuk memajukan Indonesia yang utamakan. Terus cita-cita Indonesia sendiri kan ingin membawa pencak silat itu ke Olimpik. Biar budaya Indonesia semakin terkenal di dunia. Dengan cara kita menyebarluaskan silat di kalangan anak muda sekarang, berarti silat yang lebih baik. Makanya saya lebih menganjurkan silat untuk daripada cabur yang lain. Sama yang kedua, keunggulan percaya diri tersendiri itu yang saya katakan tadi. Percaya diri itu adalah teknik terbanyak, silat dengan teknik terbanyak dan terefisien. Gerakan-gerakan yang mudah dicermat dan menggunakan gerakan tubuh yang tidak memaksakan diri. Tapi lebih mudah. Lebih mudah dibanding silat yang lain, perguruan yang lain. Lebih mudah, dan karena silat percaya diri sendiri berlatih langsung ke titik-titik yang mudah untuk ditemukan oleh manusia. Jadi kita belajar dengan teknik yang dipermudahkan untuk diri sendiri. Jika dibanding perguruan lain, bisa dilihat dari gerakan-gerakan teknik itu sendiri. Biasanya kalau di pertandingannya itu kayak gimana tuh Kak? Ya di tandingnya gitu kan. Kalau Pak dipotong dulu. Kalau silat kan pernah lah gitu saya sendiri lihat gitu ya. Kalau percaya diri kan belum ya, saya belum lihat. Sebenarnya kan silat percaya diri kan masuk ke IPSI, Mas, organisasi pencak silat Indonesia. Masuk juga. Semua pencak silat itu masuk ke IPSI. Nah, kalau pertandingan IPSI, kita sesuai dengan peraturan IPSI. Tanding dengan peraturan tandingnya sesuai dengan peraturan IPSI. Cuma di persedia ada tanding tersendiri. Ada namanya serang hindar. Kita serang hindar menggunakan teknik percaya diri tanpa pelindung. Jadi misalkan berhadapan, yang satu menyerang, yang satu menghindar. Tapi
kalau tanding kan maju mundur boleh. Iya. Nah kalau itu tidak, jadi hanya dia menyerang dengan langkah satu langkah, dan dia cuma menghindar yang satu langkah, tidak boleh. Dan nggak boleh kemana-mana juga, harus berhadapan kan itu berarti posisinya. Berhadapan, tapi yang satu kan menyerang untuk menyerang, Iya. yang satu itu boleh menghindar ke belakang. Oh, boleh ke belakangnya. Ya. Yang satu yang menghindar itu pasti mencoba untuk ke belakang lawan. Iya. Dan yang satu mencoba untuk menutup gerak lawan agar bisa menyerang ke lawan. Oke. Salah satunya itu, ada yang berpasangan senjata. Kan kalau di sih ada seni memang ya. Seni. Iya, seni pernah ya. Wah, harus 3 menit dan gerakan ini. Iya. Kalau di persen juga ada, cuma itu lebih ke gerakan yang dibikin sendiri dan senjatanya ada dari senjata yang diwajibkan ke sini. Banyak yang lagi ya. Banyak lah ya. Nah, di sini juga kan ada yang marah berglimsi dengan Iya. gerakan baku dari sini. Ah. Kita juga ada dengan gerakan teknik ke sini. Cukup banyak pengalaman juga ya sepertinya. Ya lumayan. Dan mungkin kalau sedikit nih menanya, pernah beberapa kali ikut apa namanya kayak BKP Prov atau Kupropnya atau apa, atau pernah dapat apa aja sih dari Peace Diri ini? Iya pribadi nih. Jadi udah sekolah tuh sering Merasa menurut Akang yang paling berkesan dan paling wah ini susah tapi saya bisa dapetin gitu. Apa-apa udah saya pasti susah ya. Jelas itu. Lalu saya pernah mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang Indonesia namanya itu PKB International Championship, jadi pertandingan PKB sedunia itu di Bali. Saya mewakili Jawa Barat, jadi Provinsi Jawa Barat stasiun juga, jadi saya ikut alhamdulillah salah satu terbawa untuk satu saudara. Itu salah satu kebanggaan saya. Lalu saya juga ikut kejuaraan nasional mahasiswa. Juara satu juga alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Terus selalu ada versi simpan Java, saya mewakili Kodim Purwakarta. Oh, Masya Allah. Ya, gimana? Keren, banyak banget pengalamannya ya. Emang dan sekali lagi terima kasih telah memberikan waktunya, meluangkan lah saya mau wawancarain tentang Peace Diri ini. Banyak banget yang saya bisa ambil, banyak banget yang saya pelajari dari Akang terpilihnya. Mungkin nanti bisa lah kita belajar ya sama mungkin dari kampus saya pun ya. Semoga ya kalau bisa ada lah gitu ya. Biar banyak juga yang lebih berminatnya lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Kang. Selamat sore kembali. Saya sehat-sehat selalu dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Kang. Terima kasih Kang. Tadi wawancara saya dan teman saya tentang seputar perguruan tinggi yang ada di Purwakarta, yaitu salah satunya Perisai Diri, yang dimana sejarah terus datang awal mulanya perguruan tinggi datang ke Purwakarta dan lain sebagainya. Semoga wawancara ini dapat menambah ilmu untuk teman-teman sekalian yang dapat bisa melihat hasil wawancara kegiatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.